Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channelnya Sakira Prabowo bersama aku Mama Sakira. Share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Sambil aku nanti ya di daily vlogku ini ya teman-teman, aku nanti akan sedikit berbagi, tetap ya berbagi tips ya. Jadi yang diobrolin itu nanti tentang menu keseharian aku, kegiatanku, sekaligus nanti aku akan berbagi tips juga di dalamnya ya untuk bisa sembuh dari anxiety. Nah teman-teman, alhamdulillah ini teman-teman sudah jam 9. Jadi kegiatanku tadi itu habis beberes rumah ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini cuacanya terik ya teman-teman. Nah ini aku mau liatin ke kalian. Jadi alhamdulillah cuacanya terik, baru kelihatan matahari hari ini teman-teman. Setelah beberapa hari mendung terus, pakaianku juga ya banyak di belakang yang belum kering. Jadi alhamdulillah ini pemandangan teras rumah ya teman-teman. Ada beberapa koleksi burung, banyak sih kalau di sini burung, tapi lebih banyak itu yang burung perkutut. Dan ini aku juga punya ini burung puyuh, tinggal satu. Itu dari sekian banyak, sekian ratus cuma tinggal satu. Dulu pernah beli itu 100 ekor, tinggal satu. Dan ini juga lagi sakit teman-teman. Jadi hari ini tuh ya teman-temannya aku tadi alhamdulillah habis nyapu-nyapu halaman. Karena beberapa hari ini kan anginnya kencang ya, terus banyak daun-daun. Nah itu sampahnya belum aku bakar karena masih basah semuanya. Oke, itu penampakan depan rumah, dan ini teras, dan ini Cinana. Minta jajan. Alhamdulillah juga sudah nyapu rumah, sudah bersih semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Itu anak lanangnya aku, kebetulan hari ini dia lagi belajar di rumah. Dan ini juga sudah aku sapu kamar-kamar. Terus ini tempatnya Simbah, ada juga ruang tamunya. Terus meja makannya, terus ada dapur kayak dapur tradisional. Ayo sayang. Ini Nana minta jajan guys. Nah jadi rumahnya ini panjang sampai ke dalam teman-teman, dan mau ke dapur. Jadi alhamdulillah hari ini matahari ada, dan ini tumpukan setrikanya aku teman-teman. Ada lagi tuh cucian baru. Nih jemuran tadi, jemuran luar ya. Dan hari ini aku mau masak menu balado teman-teman. Kebetulan aku punya stok yang kemarin itu aku beli ya, 2 hari yang lalu aku beli udang sama tempe, terus ada kacang juga. Itu mau aku buat balado. Mungkin diantara kalian ada ya yang tanya paling ya, aku nggak bosan-bosan ya menu balado. Alhamdulillah ya teman-teman, aku ya nggak ada bosannya sih, mungkin karena sudah biasa ya menu di atas meja itu selalu ada menu balado gitu. Entah itu baladonya campurannya apa, macam-macam, yang penting ada menu baladonya. Jadi hari ini aku mau buat balado, campurannya itu udang sama tempe sama kacang panjang. Hari ini aku nggak buat sayuran teman-teman, nggak masak, maksudnya nggak masak sayur. Aku sudah planning sih tadi malam itu mau beli aja yang jadi, karena nggak ke pasar ya. Jadi aku membeli tetangga, kan ada yang jualan sayur, jadi aku beli nanti di tetangga aja. Oke teman-teman, ikutin terus ya videoku sampai habis, jangan di skip karena aku sambil berbagi aktivitasku. Nanti aku juga akan sambil cerita gimana caranya bisa sembuh dari GERD dan anxiety. Oke, let's go. Jadi kemarin tuh aku habis di udang ini teman-teman. Udang ini satu plastik ini beratnya 1 ons kalau di sini. Jadi biasanya kalau aku bersihkan udangnya ini, kulitnya itu aku buka kayak separuhnya gitu teman-teman, jadi nggak sampai ke ekornya ini. Oh ya teman-teman, untuk kalian yang tutup di lambung itu salah satu tipsnya puasa. Nah jadi teman-teman, aku ya sambil share kegiatanku, sambil sedikit aku kasih berbagi tips lah ke kalian ya teman-teman ya.
untuk sembuh dari anxiety itu. Yang penting itu yang pertama, seperti aku nggak bosan-bosan ya teman-teman ya, ngingetin ke kalian kalau memang betul pengen banget ya sembuh, itu harus niat ya, niat dari dalam diri kita sendiri itu harus kuat. Jadi karena kan kalau orang yang penyakit pikiran ini ya, anxiety ini, aku ngomongnya penyakit pikiran aja ya karena kan yang dibuat kacau itu kan pikiran kita. Jadi kalau sudah betul-betul niat itu, insya Allah ya teman-teman ya, jadi apapun itu yang muncul di pikiran, apapun itu sensasi yang ada di tubuh yang dirasakan itu ya, itu tidak akan membuat kalian kayak mengeluh ya, putus asa teman-teman. Karena kalau kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit putus asa, nah itu akan membuat yang adanya lama sembuhnya teman-teman, beneran. Jadi gimana caranya? Kayak aku dulu ya teman-teman ya, pas aku ketakutannya itu tinggi banget ya, apa yang aku takutkan itu pada saat awal-awal ya, aku tahu anxiety itu ya, itu betul-betul aku jaga banget ya. Jadi aku jaga, misalnya aku tuh takut ya kayak terima telepon gitu ya, itu betul-betul aku stop, nggak megang handphone sama sekali. Paling megang handphonenya dengerin kayak kajian agama, terus dengerin murotal sambil tidur gitu teman-teman. Jadi buka HP kayak kepo-kepoin media sosial gitu, itu aku benar-benar nggak ada, karena niat teman-teman. Terus aku misalnya ya takut misalnya dengar berita atau apa ya, kayak lihat gitu ya, nonton gitu, itu betul-betul aku nggak aku lihat, nggak aku dengar teman-teman. Jadi berusaha misalnya kalau ada berita-berita yang didengar itu tuh aku langsung menghindar. Jadi itu langkah-langkah yang awal-awal yang aku lakukan teman-teman. Jadi berusaha menghindari dulu hal-hal yang membuat aku itu takut banget itu apa. Nanti berjalannya waktu ya teman-temannya, setelah kita misalnya sudah bisa kayak, insya Allah nanti kan grafik ketakutan itu nanti kan kalau kita udah terbiasa ya, nanti itu akan menurun teman-teman. Jadi pada saat kita ngerasa oh ya aku ini kayaknya sudah kuat nih, kayak misalnya lihat ataupun mendengar ataupun membaca gitu, nah boleh teman-teman, barulah kalian boleh gitu ya. Jadi kita kayak menantang diri kita lagi teman-teman, oh ya mental aku itu sudah kuat nih, sudah bisa nih kalau melihat yang gini-gini, mendengar yang gini-gini, itu loh teman-teman. Jadi berjalannya waktu barulah kita mulai kayak memberanikan diri lagi. Ibaratnya kita itu tes mental lah, oh iya ternyata aku ketakutanku yang dulu sudah berkurang nih gitu. Dan karena kan kalau kita nggak menantang diri kita sendiri untuk berani gitu ya, kayak kita menantang diri kita untuk tidak takut lagi, itu nggak bagus juga. Jadi harus proses ya, harus prosesnya salah satunya seperti itu. Apa yang kita takutkan selama ini ya ternyata tidak ada hal-hal yang sebenarnya yang ditakutin gitu. Di situ kita mulai menantang diri kita, melatih diri kita sampai sebatas mana sih ketakutan kita itu berkurang. Jadi gitu loh teman-teman. Sampai nanti berjalannya waktu ya, kita mulai biasanya takut keluar rumah, kita tantang terus diri kita, apa sih yang ditakutkan, nah kita keluar rumah gitu ya teman-teman. Jadi jangan mengurung diri. Mungkin kalau untuk tahap-tahap awal ya kalian bolehlah menghindari hal-hal apa yang kalian takut. Tapi sering berjalannya waktu, setelah kalian tahu ya, oh ya aku ini sudah mulai berani, barulah kalian mulai kayak melangkah lagi ke fase berikutnya yang bisa menaikkan ya mental kalian untuk tidak takut dengan apapun itulah. Kayak dulu gitu loh teman-teman, kayak dulu kita kemana-mana nggak takut ya, nggak? Kalian ngerasa nggak teman-teman? Dari banyak ya teman-teman semuanya yang share ke aku ya, rata-rata mereka itu pada saat sebelum terkena anxiety itu ya sama kayak aku. Jadi orangnya perfeksionis, orangnya itu sebenarnya tahan kayak apapun itu dilakoni,
dihadapi gitu ya. Soalnya aku juga dulu kayak gitu teman, jadi nggak ada takutnya kalau dulu itu. Nah, rata-rata ya, kalau dari yang aku lihat ya, rata-rata orang yang terkena anxiety itu ya orang-orang seperti itu ya. Ini cuman menurut aku aja loh ya. Rata-rata orangnya dulu sebelum mereka terkena anxiety sebenarnya mereka itu mandiri, kemana-mana sendiri, apapun itu nggak ada yang takutin, nggak takut apa-apa, pokoknya nggak takut lah. Tapi ya memang ya ujiannya orang beda-beda ya. Ya kita ambil, tetap ya kita ambil hikmahnya, kita bersyukur. Barangkali dari situlah kita kayak apa ya, kayak kita mulai menyayangi diri kita. Mungkin selama ini kita terlalu ego, terlalu merasa diri kita ini yang paling mampu, yang paling bisa gitu ya, lupa sama bahwasanya di belakang kita ini, di atas kita itu masih ada kekuatannya Allah, kuasanya Allah, ya enggak. Kita terlalu sombong barangkali selama ini. Jadi dari situlah sebenarnya teman-teman hikmahnya ya kayak gitu lah, kita bisa belajar ya, kayak menyayangi tubuh kita, kayak peduli sama diri kita, terus mulai banyak mengintrospeksi diri gitu loh teman-teman. Itu sih hal-hal positifnya. Jadi membuat kita mungkin lebih baik lagi. Yang biasanya dulu kayak terlalu apa-apa harus cepat, apa-apa harus cepat, sekarang kita lebih kayak lebih mengalir aja. Ini tempe teman-teman, aku mau iris juga ya. Jadi ya banyak, kalau aku sendiri sih itu sih yang aku rasakan ya teman-temannya. Jadi kita membuat kita lebih, pasti ada banyak hikmah lah, yakin aja lah, Allah itu maha adil ya kan. Nah, jadi lewatin aja masa-masa fase-fase yang kalian rasakan hari ini, karena memang Allah pengen kita ngelewatin itu. Ya gimana lagi ya, kita harus berusaha walaupun awal-awalnya berat ya. Kita ngerasa aduh kok aku sih yang diuji kayak gini, kok aku sih yang ini nih. Ya Allah itu tahu karena kita mampu gitu aja. Jadi kita jadi kita yakin deh, seperti ayat Al-Quran yang sudah ada hadisnya ya kan, Allah itu tidak akan memuji hambanya itu di luar batas kemampuannya. Jadi kalian diuji seperti ini yakinlah karena kalian memang mampu. Jadi harus percaya diri ya, kalian merasakan hal ini, ngelewatin fase-fase ini yang kalian mungkin rasa itu kayak sulit banget ya, kayak aku juga dulu ngerasain kok kayak sulit banget ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, oh iya ternyata Allah nguji aku seperti ini biar aku seperti ini. Jadi gitu loh teman-teman. Jadi kalian harus yakin. Jadi jadikan tetap ya tips yang paling utama itu ya teman-temannya, kalau menurut aku ya, untuk bisa sembuh dari anxiety itu intinya kita itu antara kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta teman-teman. Jadi kita itu betul-betul mintanya sama Allah, karena yang punya kuasa kehendak itu Allah, yang maha membolak-balikkan hati kita ini Allah, yang pemilik kalbu, jiwa, hati kita ini Allah. Jadi yakinlah ya teman-teman ya, yakin sama Allah. Jadi betul-betul mendekatkan diri sama Allah sampai nangis-nangis karena aku juga dulu kayak gitu teman, melewati fase itu juga. Jadi betul-betul ya gimana caranya kita ya, tempat kita mengadu itu sebenarnya ya Allah, minta kesembuhan itu sama Allah, karena Allah kan yang pengen kita ngelewatin itu ya. Kita minta ke Allah gimana caranya agar kita bisa lebih ikhlas ngelewatin itu, lebih nerimo gitu loh teman-teman, biar Allah mudahkan gitu ya. Selain kalian menerapkan yang namanya 5P ya, kayak pola, kalian tahu lah 5P ya teman-teman ya. Dan kalau ada yang nggak tahu ya nanti lihat aja di playlistnya aku, itu ada di situ ya, di tentang sembuh dari keadaan anxiety. Jadi selain berusaha untuk menerapkan yang namanya 5P itu, ingat jangan lupa itu tiang utamanya adalah spiritual kita, itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang sakit itu bukan fisik kita, tapi apa? Tapi hati kita, kolbu kita, jiwa kita teman-teman yang lagi gundah gulana, gelisah, meriang merana.
obatnya itu adalah dengan kita mendekatkan diri ke Allah. Usahakan walaupun sebegitu berat fase yang kalian lewati untuk sembuh itu ya teman-teman ya, kan jangan pernah terlontar kata-kata aduh aku capek dari mulut kalian, itu jangan sampai ya teman-teman, karena itu nanti akan terrekod di alam bawah sadar kita. Jadi gimana caranya pada saat kalian ngerasa misalnya pengen mengeluh, aduh kok aku nggak sembuh-sembuh, ya cukup ya kalian langsung alihkan langsung ke Allah. Ingat Allah, ya Allah aku kuat, ya Allah aku engkau uji seperti ini karena aku mampu. Nah jadi lebih baik kalian ganti dengan kata-kata seperti itu, karena secara tidak langsung nanti itu akan yang masuk ya ke alam bawah sadar kalian ya teman-teman ya, dan memudahkan kalian untuk bisa melewati fase-fase untuk sembuh dari anxiety ini. Semoga kalian semangat selalu, intinya itu semangat, sabar dan semangat. Jangan pernah merasa aduh kok aku yang diuji kayak ini, jangan pernah merasa seperti itu. Kita ngerasa mungkin ya ujian kita ini terlalu berat ya, tapi belum tentu loh teman-teman pada saat kita diuji seperti orang-orang di luar sana, kita belum tentu loh bisa kuat diuji seperti itu. Jadi harus selalu berprasangka baik, titik gitu aja ya. Jadi jangan sampai memberikan ruang di hati dan pikiran kita ini untuk hal-hal yang membuat kita tambah down, mengeluh, berputus asa. Yang adanya itu ingat lagi ke Allah, cepat ingat Allah, kita diuji karena kita mampu. Sudah kita lewati. Jadi berusaha menerima, ikhlas. Oke, lanjut lagi masak. Oke teman-teman, jadi kalau untuk yang step aku masak ini, jadi bahan-bahannya itu semuanya aku goreng, namanya juga balado ya. Setelah digoreng baru nanti aku campurkan sama cabai ini yang aku blender ini. Jangan bosan-bosan ya teman-teman lihat apa ya, nonton kesehariannya aku. Semoga kalian juga bisa lebih bersemangat terus ya teman-teman. Intinya insya Allah kalau kalian konsisten ya menerapkan semuanya dengan sabar, terus konsisten lah tips-tips yang aku bagikan ke kalian, ataupun mungkin dari teman-teman yang lain yang kalian dengarkan ya, kan banyak tuh di YouTube ya. Aku yakin mungkin bukan hanya tips dari aku yang kalian dengerin, banyak yang kalian dengerin itu jangan hanya sekedar dipikirkan, tapi gimana caranya. Oh ya, kalau memang pengen sembuh ya wes dilakukan aja, nggak usah mikir banyak gitu ya. Dan semoga tips-tips yang aku bagikan juga bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau kalian suka jangan lupa di share di media sosial yang kalian punya teman-teman, karena aku berharapnya sih semoga video-video yang aku bagikan, konten-konten yang aku bagikan ke kalian juga bisa berbagi ke orang lain ya. Insya Allah kita bisa banyak membantu lagi teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama, dan mereka bisa termotivasi, terus nggak putus asa, nggak mengeluh, dan mereka merasa tidak sendiri, akhirnya bisa move on lagi, bisa bangkit lagi dari keterpurukan yang mereka alami gitu ya teman-temannya. Aku berharapnya seperti itu, dan ya sama-sama bisa sembuh dari yang namanya anxiety ya teman-teman. Dan mohon maaf ya jika ada salah kata ataupun perbuatan yang ada dalam video ini teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mampir di YouTube channelnya aku, terima kasih. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, dan kalau kalian ingin berlangganan kalian bisa pencet juga ya tombol belnya, agar kalian menjadi orang yang pertama kalau aku upload video, kalian mendapatkan pemberitahuan gitu. Dan untuk teman-temanku semuanya, terima kasih ya untuk pencapaian 10.000 subscriber. Terima kasih banyak untuk supportnya dari teman-teman semuanya. Semoga bukan hanya sekedar di subscribe ya, semoga kalian juga suka dan banyak viewersnya juga, dan aku lebih bersemangat untuk memberikan tips-tips ya buat kalian gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya, semangat selalu. Dadah.